Selamat siang bolo-bolo, berjumpa kembali bolo. Tepatnya 1 bulan kurang lebih bolo, kita janji mau membagikan cara menanam kelapa bolo. Ini kita persiapan dulu bolo. Jadi kelapa-kelapa ini nanti kita bawa ke kebun dan nanti kita tanam di kebun kelapa, sekaligus tumpang sari dengan bank pakan kambing bolo. Nah, ini tahap awal persiapan kelapa. Kita susun dulu, kita susun di motor bolo. Jadi bantu saudara dan teman bolo, ada Bapak Romadin, Pak Manto dan Pak Parto ini bolo. 4 motor, nanti yang 1 motor saya bolo pakai keranjang. Ini tekniknya seperti ini bolo. Bawa bibit kelapa, ini jumlah sekitar 125 batang bolo. Ini 4 motor langsung dibawa sekaligus. Nah, ini tekniknya bolo. Jadi motor dikasih kayu bolo, 2 atau 1 kayu, nanti bibit kelapa diikat, terus nanti ditaruh di kayu tersebut dan ditali pakai karet bolo. Insya Allah aman bolo. Jadi bolo, dari 125 batang itu bolo, ini ada 3 jenis kelapa bolo. Jadi ada kelapa dalam, ada kelapa upat-upat, dan ada kelapa genjah entok bolo. Jadi berbagai variasi kelapa, insya Allah nanti kita tanam bolo. Ini insya Allah 1 hari kelar bolo, paling lama 2 hari bolo. Durasi penanaman 3-4 orang nanti bolo, itu insya Allah 2 hari selesai, 1-2 hari selesai. Kalau bibitnya bolo, ini kita datangkan langsung dari Lampung bolo, via paket kargo bolo, sekitar 1 bulan yang lalu bolo. Jadi kita proses penanam kelapa itu bolo, kita tunggu lubang yang kita diamkan. Sebelumnya kita kasih dolomit, pupuk kandang, dan humus sampah, itu kita diamkan 1 bulan bolo. Setelah 1 bulan kurang lebih bolo, jadi itu untuk menetralkan zat asam dan mengembalikan pH tanah bolo. Jadi setelah 1 bulan durasi itu bolo, lubang itu siap kita tanami bolo. Kalau ukuran lubang bolo, sebelum video sebelumnya bolo, itu ukuran 60 kali 60, jadi lebar dan panjang 60, dalam 60. Kita kasih pupuk kandang dolomit dulu, terus pupuk kandang sekitar 35 cm, kemudian kita kasih humus, ya daun-daun kering atau ranting-ranting kering bolo yang di sekitar kebun itu bolo, dan kita diamkan lubang terbuka bolo, itu kurang lebih 1 bulan bolo. Nah, hari ini bolo, tepatnya kurang lebih 1 bulan bolo, kita tahap penanaman bolo. Jadi ini masih persiapan untuk bawa kelapanya disusun di motor bolo. Nah, ini Pak Parto sudah selesai, tinggal Pak Manto itu masih nyusun kelapa di motornya. Nah, ini yang keranjang kita bolo. Keranjang itu muat sekitar 23-25 batang bolo. Oke bolo-boloku, kita lanjut OTW ke kebun bolo. Bismillah bolo, kita berangkat. Dan nanti kita bagikan tutorial bolo, tata cara menanam kelapa yang benar menurut Balai Pertanian bolo. Alhamdulillah bolo-boloku, kita sudah sampai di kebun bolo, dan ini kita tahap penyebaran bibit kelapa bolo, sekalian bongkar sebagian yang ada di keranjang ini bolo, keranjang motor bolo. Jadi kita bongkar, terus kita sebar, kita bagi di lubang-lubang tanam bolo.
kita taruh di pinggir-pinggir lubang tanam bolo, jadi nanti mempermudah kita ketika menanam, nggak harus ngambil satu-satu, jadi langsung kita keliling di lubang dan langsung bisa kita tanam. Alhamdulillah bolo. Nah ini penampakan pondok di kebun kelapa dan rencana kita tumpang sari dengan bang pakan bolo. Bismillah bolo. Nah ini lubang tanamnya bolo, yang sudah kita kasih humus, sebelumnya dolomit, pupuk kandang, dan ini humus sampah-sampah bolo. Dan ini tahap penimbunan bolo, kita timbun sampai rata lubang bolo, nanti baru kita tanam kelapa di atasnya. Kalau bahasa orang Jawa itu mangkrik, dia enggak ditimbun bolo, jadi ditaruh sedikit ditimbun bolo, nanti kita kasih tiang dan usahakan bolo untuk tunas itu menghadap ke arah timur bolo. Nah ini Pak Parto masih tahap penimbunan lubang bolo sampai rata, benar-benar rata bolo. Dan sebelum kita timbun tanah tadi bolo, kita sudah memastikan bahwa di dalam lubang itu tumbuh rumput-rumput yang menandai lubang itu sudah siap tanam dan menandai pH tanah sudah normal bolo, zat asam itu sudah nggak ada lagi. Nah ini tahap penanamannya bolo, jadi kelapa itu nggak kita kubur seluruhnya bolo, jadi hanya 3/4 atau separuh bolo. Jadi untuk menanggulangi misalkan nanti ada angin, kita pasang tiang bolo, kita kasih tiang dan nanti kita tali bolo. Nah ini bolo contohnya bolo, ini. Nah ini usahakan bolo, ini jangan tertimbun habis bolo, dan mata tunas itu agak ke atas ya, enggak terlalu dalam bolo. Dan lanjut bolo, kita timbun lubang tanam selanjutnya bolo. Nah ini bolo, kita timbun sampai rata dengan tanah atas bolo. Setelah rata nanti baru kita tanam kelapa bolo. Nah ini sambil dikit-dikit dipadati biar nanti akarnya menancap kuat bolo. Nah ini alhamdulillah bolo, penampakan lahan yang 2 bulan kemarin kita bongkar bolo dan kita tanami pohon kelapa. Selanjutnya nanti kita tumpang sari dengan bang pakan kambing, jadi nanti berbagai macam tanaman kesukaan kambing kita tanam di sini bolo. Jadi untuk tanaman utama kelapa bolo, jadi di antara baris kelapa itu kita tanami bang pakan kambing bolo. Nah ini bolo contoh lubang yang siap kita tanami bolo, jadi sudah kita isi dengan pupuk kandang bolo, humus, sampah-sampah sekitar kita masukkan bolo. Jadi gunanya nanti ketika kita menanam kelapa bolo, itu kelapa sudah ada persiapan cadangan makanan yang cukup bolo. Terus untuk apa kita kasih lubang, itu untuk pertumbuhan akar bolo itu lebih pesat bolo. Dan kenapa kita lubangi 60-60, itu standar dari pertanian kelapa bolo. Ada yang sampai 1 meter, dalam 1 meter dengan cadangan makanan atau pupuk yang lebih banyak bolo. Kalau kita 60 terus lebar 60 dalam 60 bolo. Nah ini tahap penanaman selanjutnya bolo, Pak Romadin ini bolo. Nah itu bolo, jadi tanam kelapa itu bolo enggak ditimbun seluruhnya bolo, jadi cukup kita taruh di atas, kita timbun tanah sedikit bolo. Nah seperti ini bolo, kita timbun sedikit hanya untuk persiapan akar biar cepat tumbuh. Dan ketika untuk mengatasi misalkan ada angin biar dia nggak jatuh, nah kita kasih kayu bolo, kita kasih kayu dan kita ikat pakai tali bolo. Nah ini jadi pertumbuhan akar tidak terganggu dan nggak goyah bolo. Jadi
misalkan ada angin kencang bolo, enggak masalah, dia tetap kokoh bolo. Dan seperti yang saya katakan tadi bolo, ini batok kelapa tetap kelihatan di atas, enggak seluruhnya. Terus usahakan bolo tunas menghadap ke arah timur bolo. Nah, ke arah sana bolo, timurnya arah sana bolo. Jadi gunanya kelapa ini dapat sinar matahari yang cukup bolo, jadi pertumbuhannya normal bolo. Lanjut bolo, kita tanam kelapa selanjutnya bolo. Nah, ini tetap sama, kita tahap penimbunan lubang bolo sampai rata. Setelah rata nanti kelapa kita taruh di atas lubang bolo, kita kasih kayu dan kita ikat, gunanya untuk menahan batang kelapa agar tidak roboh bolo. Jadi dia tetap kuat walaupun baru ditanam bolo. Nah, ini Pak Manto bolo. Jadi Pak Romadin, Pak Manto, dan Pak Parto bolo, orang 4 dengan saya bolo. Sementara saya video dulu bolo. Jadi janji saya membagikan tutorial tata cara menanam kelapa yang benar bolo. Ini sama bolo, tata caranya seperti tadi bolo. Jadi kelapa enggak ditimbun seluruhnya, tetap kelihatan batok kelapanya bolo. Dikasih tanah pinggir-pinggirnya dikit-dikit, dan ini kayu bolo, kayu ditancapkan di lubang dan nanti diikat untuk penguat batang agar enggak jatuh bolo. Ketika misalkan musim ini kan musim penghujan bolo, jadi anginnya kadang kencang, jadi kalau kita enggak kasih patok kayu seperti itu bolo, dikhawatirkan nanti rubuh bolo. Nah, ini bolo. Nah, ini bolo. Nah, ini tunasnya di atas, jadi hanya separuh yang masuk bolo. Kita kasih kayu dan kita ikat pakai tali bolo. Nah, ini kayunya bolo, kayu di sekitaran. Nah, tunasnya ini bolo tetap seperti tadi saya bilang, tunas ini usahakan ke arah timur situ bolo. Timurnya situ bolo, ke arah timur, itu pas kena sinaran matahari bolo. Mata tunas itu usahakan menghadap ke timur bolo. Jadi kita ulang dari awal ya bolo. Jadi sebelum kita tanam kelapa itu bolo, itu kita gali, kalau standar itu minimal 60, lebar panjang dan dalam 60 bolo. Setelah itu kita kasih pupuk kandang bolo. Itu bisa pupuk kandang itu bisa dari kotoran ternak sapi, kambing, dan ayam bolo. Sebelumnya dikasih dolomit dulu bolo, terus pupuk dan humus sampah di sekitar situ bolo. Setelah itu lubang didiamkan sampai 1 bulan terbuka bolo. Itu gunanya untuk mengembalikan pH tanah bolo, sekaligus fungsi dolomit tadi untuk menetralkan zat asam yang ada di lubang itu bolo. Jadi ketika kita nanam terlalu buru-buru bolo, dikhawatirkan itu karena lubang masih panas dan kemungkinan besar tanaman yang harusnya tumbuh itu mati bolo, karena belum normal suhu di dalam lubang itu bolo. Dan untuk ciri ketika lubang 1 bulan sudah siap tanam bolo, di lubang itu sudah tumbuh rumput-rumput liar bolo. Jadi memang kalau sudah tumbuh rumput liar, itu lubang sudah siap ditanami bolo. Oke bolo-boloku, sepintas ini bolo, ini pondok kayu yang kita buat 2 bulan kemarin bolo. Nah, ini bawah bisa multifungsi, bisa untuk masak air, ini bisa untuk masak-masak yang lain, bisa untuk istirahat, dan di atas juga bisa untuk kumpul istirahat bolo. Ketika kita seperti ini bolo, kita istirahat, jadi istirahat
ngopi dan nanti kita makan siang bolo. Nah sambil istirahat ada sebagian itu mempertajam cangkul, ada golok atau parang bolo. Jadi nanti misalkan dipergunakan itu lebih tajam bolo. Nah gini kita istirahat dulu bolo, istirahat kita ngopi dulu bolo di pondok yang sudah kita bikin 2 bulan yang lalu bolo. Jadi sangat sederhana bolo. Jadi Pak Manto bikin kopi langsung diceret bolo, diceret nanti dibagi-bagi, kita santai sejenak bolo, nanti habis ngopi kita makan siang bolo. Nah ini alhamdulillah bolo, kita makan siang dulu bolo. Ini yang posisi di atas bolo. Nah di panggung bolo kita istirahat makan siang dulu bolo. Alhamdulillah bolo, rezeki hari ini kita makan bersama di atas pondok lahan bang pakan kelapa. Nanti selain kelapa bolo, selain ban pakan itu bisa ditanami yang lain bolo. Di antara pohon kelapa satu dengan lainnya itu jaraknya kan sekitar 8-9 meter bolo. Nah ini bolo penampakan kelapa yang sudah ditanam tadi bolo. Nah itu, nah ini jadi bolo untuk bang pakan kambing bolo itu kita siapkan bibit indigo vera bolo, kaliandra, clereside, jowar, ada pete cina itu bolo, daun ubi, ubi karet, ubi biasa, terus ada sejenis anggrungan itu bolo, seri, ada ubi jalar bolo. Kita siapkan, siap tanam di antara jarak lorong kelapa dan lorong kelapa yang lain bolo. Nah inilah bolo suasana di kebun kelapa yang rencana kita tumpang sari dengan bang pakan kambing bolo. Jadi berbagai macam tanaman kesukaan kambing bolo nanti kita tanam di sekitar area batang kelapa dan lorong bolo. Nah ini pondok kita bolo. Alhamdulillah bolo. Oke bolo-boloku, karena hari sudah sore bolo dan cuaca mendung ini bolo, kita OTW mau pulang dulu bolo. Terima kasih bolo-boloku, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi bolo-boloku. Salam ternak bolo-boloku, salam ngarit, salam sukses selalu.